Kalau lagi nanjak ke gunung, paling lama nggak mandi berapa hari? It's me Jolin Mary, welcome back to my channel. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Hari ini aku akan jawab pertanyaan. Waktu itu aku pernah janji di Instagram aku suruh kalian komen dan aku akan jawab di YouTube. Nah, this is the day, yay! Hari ini aku udah pilih beberapa pertanyaan, cuman karena keterbatasan waktu aku minta maaf banget kalau misalkan memang ada yang gak kejawab pertanyaannya. Sebisa mungkin nanti aku akan bikin this session again, oke? Jadi kita mulai. Pertanyaan pertama dari Yemima.Situmorang. Public figure role modelnya siapa aja ya Jo, khususnya for fashion and makeup? Public figure role model. Kalau untuk public figure role model dalam bidang fashion and makeup, bukan cuma fashion and makeup sih, actually everything. She's Amal Clooney, she's so gorgeous, as you guys know. Oh my god, dia tuh bener-bener, aduh aku gak ngerti lagi deh. Dia tuh anggun banget, kalem, cara berpakaiannya rapi, santun, terus bertutur katanya juga baik. Aku seneng banget sama dia. Di sini kan public figure role modelnya siapa aja? Ya, I think menurut aku kayaknya dia deh. Pertanyaan yang kedua dari MHD_Nard. Siapa yang memotivasi Kak Jolin untuk ikut Putri Indonesia? Yang memotivasi aku untuk ikut Putri Indonesia adalah keluarga aku, kakak aku, she's the one. Lalu kemudian waktu itu ya keluarga yang lain juga, ada papa, terus kemudian tante-tante, ada Karici juga. Cuman menurut aku yang paling berjasa di dalam perjalanan perputrian aku adalah kakakku sih. Dia orang yang selalu jadi penggerak gitu. Kalau misalkan kayak kadang kan suka malas kayak aduh capek atau apa gitu. She's the one yang memang selalu support aku. Dari mhimu.co, mimu.co. Mbak Mer, dulu paling memorable job di PI waktu tugas kemana Mbak dan why? Yang paling memorable waktu aku ke Bawean, terus ke mana lagi ya, Banggai Laut. Jadi waktu pas aku jadi Putri Indonesia Lingkungan 2019, aku itu selalu berkegiatan di luar di luar Pulau Jakarta seringnya. Memorable karena nggak tahu ya, aku tuh senang banget gitu kayak pergi ketemu orang, bisa ketemu orang langsung, itu tuh bener-bener kayak such a kepuasan tersendiri buat aku menurutku ya, karena aku bisa datang ke sana, they can see me and I can talk to them so that I know apa yang ada di pikiran mereka dan apa kemauan mereka, so that I can inspire them tepat pada sasaran gitu. Next ada Sean_Rivaldi. Lebih suka kerja kantoran atau berwirausaha? Ini berat nih. Karena aku udah pernah dua-duanya. Waktu pas di Asian Para Games aku kerja kantoran, terus berwirausaha juga ya. As you guys know, sekarang ada Naskun UA, ada CMR Collection, ada CMR Earth. Kerja kantor IBS itu termasuk kerja kantoran nggak ya? Well, sekarang sih belum ya, tapi mungkin nanti ketika kita akan lebih busy, mungkin akan jadi kerja kantoran. Tapi enggak, IBS itu benar-benar purely bentuk dedikasi kita terhadap Indonesia. Kalau ditanya lebih suka kerja kantoran atau berwirausaha, itu jujur aku agak berat jawabnya. Karena dua-duanya memiliki challenge-nya sendiri. Dua-duanya juga memiliki keenakannya sendiri. Jadi di-enjoy aja dua-duanya. Next, ada Shiba Inu. Wow, ini breed anjing kan ya kalau nggak salah. Penyuka guguk kah atau gimana? Jo, ada rencana buat expand bisnis Naskun UA keluar Jaksel nggak? Kalau ditanya pasti ada lah.
Pasti ada, cuman memang mungkin karena sekarang lagi pandemi, terus keadaannya juga lagi kayak gini, jadi ya mungkin untuk sementara kita buy online dulu dan buy Jakarta aja. Maksudnya lokasinya di Jakarta aja dulu. Tapi mungkin kalau karena kemarin banyak banget yang nanyain aku, dari Aceh ada, dari Semarang ada, terus mana lagi, aduh banyak banget sampai Jayapura loh, luar biasa emang nih. Nanti ya. Sabar. Next. Halo Kak Jolin, aku dulu saat kepo-kepo nemuin beberapa postingan Kak Jolin. Kamu suka kepo aku ya? Ternyata suka traveling juga dan suka naik gunung. Aku lupa di Sumbing atau mana gitu ya. Nah, hal apa yang membuat Kak Jolin tertarik naik gunung? Kemudian hal-hal pelajaran apa yang Kak Jolin dapat ketika naik gunung? Ada keinginan lagi kah Kak untuk naik gunung? Hehe, terima kasih Kak, sukses selalu dan Tuhan memberkati. Oh, God bless you too. Jadi kalau ditanya hal apa yang membuat aku tertarik naik gunung, karena aku orangnya adventure. Aku senang adventure dan aku senang menaklukkan. Jadi aku bener dong, Meng. Oke. Enggak lah, bercanda. Jadi naik gunung itu tuh menurut aku tuh kita melawan diri sendiri gitu. Saat kita udah capek, saat kita udah ngerasa kayak mungkin hampir mirip kayak golf kali ya. Your enemy is actually yourself. Jadi ketika pas udah capek, aduh capek gitu. Kita tuh jadi terpacu untuk enggak gitu. Kita harus push lagi dan ternyata benar selama ini puji Tuhannya kayaknya aku belum pernah deh. Kayaknya ya, kalau nggak salah ingat aku tuh belum pernah kecuali bad weather, aku tuh belum pernah sama sekali nggak summit. Yeay! Jadi selalu summit terus, setiap gunung yang aku datangi, kecuali memang lagi pas hujan badai dan memang kita rombongan itu nggak bisa untuk summit, ya udah kita nggak summit. Terus hal-hal pelajaran apa yang Kak Jolin dapat ketika naik gunung? Hal-hal yang aku dapat itu aku belajar lebih sabar. Aku belajar lebih tahu karakter orang karena setiap orang yang naik gunung pasti karakter aslinya akan kelihatan. Mulai dari yang setia kawan, lalu kemudian yang pelit, lalu kemudian yang suka menolong, yang rajin, yang pemalas, itu semua pasti akan kelihatan karena nothing you can hide in the mountain. Iyalah, karena kalau misalkan di dataran rendah kan mungkin masih bisa jaim-jaim gitu kan, kayak aduh enggak, sorry gitu, aduh ini mau makan nggak, aduh enggak thank you atau apa gitu. Kalau di gunung nggak ada yang kayak gitu, either you go for your true self atau ya. Lalu kemudian apalagi nih, ada keinginan lagi kakak untuk naik gunung? Of course, aku sudah menunggu. Setelah pandemi pokoknya aku akan menyatroni semua gunung di Indonesia. Yang mau ikut aku naik gunung, DM aku ya, atau comment down below dan kasih rekomendasi aku gunung-gunung bagus di Indonesia. Next, Kak Jolin nggak tertarik gitu traveling ke Danau Toba? Ada apa sih di Danau Toba? Coba dikasih tahu aku. Ini kenapa sih kok pada nanyanya tuh Danau Toba, merit apa? Aduh, pusing aku. Aduh. Next, apa yang jadi tuntutan terbesar Kak Jolin ketika menjadi putri? Ada nggak sih pengaruh negatif dan positifnya? Tuntutan terbesar ketika menjadi putri itu adalah kita harus menjadi pengabdi untuk bangsa kita, Indonesia, karena memang tugas sebagai Putri Indonesia itu, baik itu Putri Indonesia Lingkungan atau Putri Indonesia Pariwisata, itu adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi memang kita harus benar-benar mendedikasikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk Indonesia. Gitu sih. Ada nggak sih pengaruh negatif dan positifnya? Pengaruh negatifnya mungkin kalau menurut aku, semua kita dituntut untuk menjadi kayak semacam pleaser gitu untuk masyarakat Indonesia, tapi sebenarnya yang harus dipahami juga,
kita sebagai putri juga kan kita memiliki karakter kita masing-masing, kita memiliki jiwa kita masing-masing seperti apa. Jadi tidak bisa disamakan antara satu putri dan juga putri lainnya gitu. Pengaruh positifnya, aku jadi lebih punya networking banyak, aku lebih punya, jadi lebih memiliki rasa tanggung jawab lebih besar. Kemudian aku jadi lebih mengenal diri aku sendiri dan aku jadi lebih mengenal pribadi orang lain. Aku lebih menghormati diversity, aku lebih menghormati semua orang yang ada di Indonesia karena tidak semua orang itu memiliki sifat dan juga pribadi yang sama. Gitu. Next, apa nih? Ini dari fun.sharing, Kak Jolin kenapa kelapa ada airnya? Siapa yang masukin ke dalam, Kak? Please tolong jawab. Jadi menurut kamu aku yang masukin air ke kelapa itu? Atau gitu? Mau nangis bacanya. Tolong dijawab, Kak, buat tugas. Jadi gimana? Coba kita tanya, ada yang bisa jawab? Aku juga nggak bisa jawab. Teman-teman kalau ada yang bisa jawab, tolong jawab di komen di bawah. Serius, tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Aku sedih baca ini beneran. Next, Kak Jolin ceritain dong pengalaman training di Filipina kemarin bareng sama Kak Jessica. Wow, ini ya benar-benar. Kita harus bangun pagi, sepagi-paginya dan kita harus tidur selarut-larutnya. Bener-bener. Stop. Ya nggak? Ibu Jessica bagaimana rasanya training kemarin? Jadi kita harus jalan. Ini sebagai ini aja deh bayang-bayang sama kalian ya. Kita harus jalan dari hotel ke tempat training, bawa koper dan pakai high heels yang setinggi-tinggi ini. Bisa kebayangkah? Oke, saya juga tidak mau membayangkannya lagi. Tapi it's really amazing. They really done a good job untuk training kita. Dan menurut aku worth it, so thanks. Kak Jolin collab sama Miss ini juga dong, Harini Sondak, bikin Q&A atau apa aja. Oh my dear, Harini Sondak. Iya nanti ya, Kak Harininya lagi sibuk syuting. Nanti deh kalau misalkan memang dia udah ada waktu, kita bikin something. Terima kasih. Next, pertanyaannya. Apa nih? Jeng. Jika Kak Jolin harus memilih, Kak Jolin memilih cantik atau pintar? Jawab dalam 30 detik, dimulai dari sekarang. Meskipun Kak Jolin paket komplit dua-duanya. Wow, ini kayak udah pertanyaan PI gitu ya. Oke, if I have to choose untuk menjadi memilih cantik atau pintar, aku akan memilih apa? Aku akan memilih untuk menjadi pintar. Karena, kenapa nih? Karena cewek yang pintar itu, dia nggak tahu ya kenapa ya, aku juga sebagai wanita pun aku seneng aja gitu ngelihat ketika ada cewek lain gitu smart, well spoken, terus behave, itu tuh kayak ada appeal-nya tersendiri gitu loh. Jadi menurut aku cewek yang pintar itu lebih menarik daripada cewek yang cantik. Karena kalau misalkan dia cuma cantik aja, cantik itu relatif. Semua orang bisa dibilang cantik, cewek semuanya cantik gitu. Jadi aku lebih memilih cewek pintar. Next, pilih fashion atau bercocok tanam? Wah, bercocok tanam kali ya. Dari Sinski 88. Sinski 88 lagi, bikin Q&A bareng Siren juga dong Kak. Oke pasti, nanti aku akan ajak kakakku. Terima kasih. Nextnya dari Lea_Jingga. Kalau lagi nanjak ke gunung, paling lama nggak mandi berapa hari? Kenapa harus bertanya seperti itu? Paling lama nggak mandi, waktu itu pokoknya gunung terlama yang pernah aku daki itu Argopuro, itu 5 hari pendakian. Tapi waktu itu aku mandi sih karena ada ini di sana. Mungkin paling lama 2 hari atau 3 hari kali ya. Sorry guys, I have to say the truth. Enggak, karena kadang tuh suka nggak ada gunung tuh yang nggak ada air. Oh tapi aku tetap ini ya, tetap bersih ya, pakai tisu basah atau apa gitu. Tapi tisu basahnya aku bawa turun lagi.
Karena tidak boleh kita meninggalkan sampah di gunung. Ya, teman-teman ingat itu. Ada lagi nih, Eli Guyana. Menurut kakak, pressure atau hal terberat dari menjadi pelaku beauty pageant apakah? Ini kayaknya tadi udah aku jawab deh. Pressure yang paling berat itu kita dituntut menjadi people pleaser gitu. Karena semua orang, all eyes on you, semuanya memperhatikan. Terus nggak boleh salah dikit, salah pasti langsung dikritik. Wah gini. Kok gitu, kok gini, kok gitu. Tapi yang sebenarnya orang itu nggak sadar dan orang itu nggak tahu, kita juga manusia biasa, not everyone have a thick skin. Jadi apa ya, saling mengerti lah satu sama lain gitu. Jadi mungkin itu kali ya yang terberatnya. I think itu sih. Tapi ada juga, maksudnya selain ada hal-hal berat itu ada juga hal-hal yang memang really enjoy. Aku enjoy banget gitu untuk ikut dan menjadi pelaku beauty pageant. Oke guys, itu dia tadi beberapa pertanyaan. Aku minta maaf banget kalau misalkan memang ada yang nggak kebaca atau ada yang belum terjawab sama aku. Tolong nextnya jangan bertanya soal kapan nikah ya, please. Banyak banget yang nanya, sumpah. Aduh, kalian kenapa sih? Seneng banget kayaknya. Nggak. Oke, jadi nanti aku akan bikin Q&A lagi. Nanti aku akan kasih tahu kapan. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. God bless.